salah ya salah saja. Mau jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya salah-salah saja. Dia tidak menjadi benar ketika jumlahnya sedikit. Bahwa kemudian itu dijadikan sebagai argumentasi untuk memaklumi, menurut saya itu persoalan pertanggungjawaban negara terhadap rakyat. Nggak bisa kemudian, ya karena cuma 10 yang meninggal dibandingkan sekian yang hidup, ya kita terima dong. Karena cuma sekian yang ketahuan tidak benar, ya kita terima dong. Nggak bisa. Salah ya salah. Oke, sampai hari ini apakah negara mengatakan minta maaf? Enggak. Tapi sibuk berdalih mencari segala macam argumentasi. Ini yang membuat kemudian kok kayak begini mental kita bernegara. Kalau di negara lain salah sedikit saja mundur menterinya, salah sedikit saja mundur pejabat negaranya. Hanya kita yang di sini selalu berkompromi dengan angka, seolah-olah suara rakyat itu cuma kumpulan angka, manusia ini cuma kumpulan angka, rakyat kita ini cuma deretan angka-angka saja, nggak ada mananya sama sekali. Seolah-olah kita lupa bahwa 82% APBN kita ya dari pajak mereka yang harus dipertanggungjawabkan dan hitungan yang benar. Nggak bisa kemudian kita sederhanakan seperti itu. Kalau menjawab Maman ya menurut saya banyak kejanggalan dari awal sampai akhir kok, memang nggak bisa kita pungkiri. Kalau KPU bilang nggak ada penggelembungan loh, kalau angkanya tambah besar tuh apa namanya? Ya penggelembungan. Sekarang tanggal 20 di banyak kecamatan itu dihentikan kok penghitungan suaranya. Penghitungan suara manual loh yang berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena ada ketidaksinkronan dengan Sirekap. Loh, Sirekap penghitungan manual jalan dong. Untuk kepentingan siapa penghitungan manual itu dihentikan? Apa hubungannya dengan tidak sinkronnya antara data Sirekap dan penghitungan manual? Nggak ada hubungannya. Lalu kenapa yang tidak ada hubungan kemudian dihentikan? Artinya bahwa proses penghentian itu akan punya dampak loh terhadap angka-angka, terhadap proses kecurangan yang mungkin saja terjadi. Orang tahu bahwa ketika semakin lama proses penghitungan itu berjalan, semakin besar peluang kecurangannya. Oke, Bung Maman ada tanggapan soal itu? Ya, kalau saya ini gini, Mas Aiman. Ya namanya, saya balik lagi, saya tidak mau masuk ke dalam merespon teknis ya. Saya mau responnya begini. Ya namanya, ini sama kayak cerita, saya nggak mau nanti kesannya kita jumawa ya. Ini sama kayak waktu tahun 2014. Kami dukung Pak Prabowo, kalah Pak Prabowo, menang Pak Jokowi. Ya namanya kita secara hitung-hitungan kita di bawah yang menang, pasti kita punya agresivitas untuk cenderung mengontrol. Kan itu aja, mungkin bahasa saya pakai bahasa yang agak lebih halus. Atau gitu, menyampaikan bahwa ada kecurangan bahwa langsung aja. Bahwa ada praktek yang mungkin tidak sesuai. What? Indonesia tanah air pusaka abadi nan jaya. Karena menurut saya ini adalah psikologis yang wajar terjadi. Jadi contoh misalnya, gini, kecurangan sebentar sorry, maaf ya. Kecurangan itu tidak bisa lu lihat cuma di angka-angka. Oke, rakyat nih bingung, partai-partai bingung. Oke. Ketemu kecurangan pemilu, ngaduinnya kemana? MK, ada pamannya. Enggak, lalu kemana? Mau tidak mau pilihannya adalah hak angket. Ditarik ke parlemen, parlemen harus bertanggung jawab mengontrol produk undang-undangnya salah atau tidak. Parlemen harus bertanggung jawab terhadap setiap rupiah pengeluaran uang yang dia tanda tangani dalam APBN itu. Ya tidak mau, dorong aja dia hak angket, kan memang mekanismenya ada. Lu setuju kan? Bahwa kalau teman-teman mau mendorong di hak angket silakan, tapi bahwa Golkar mau setuju itu nanti dulu. Oh, bukan, artinya bukan begini. Ya kan? Masih panjang permainan. Ada rangkaian kecurangan yang tidak berhenti cuma di soal angka-angka. Enggak loh man. Komunikasi gua dengan ketua KPU itu jalan, dan gua bilang sama dia, angka gua kemarin sekian, ini adian nih, bukan pilpres. Ngitung angkanya lebih dikit, kertas suaranya lebih dikit dibandingkan pilpres. Kenapa hari ini sekian, jam 8 pagi sekian, jam 5 sore turun, hilang 470 suara. Lu baru menghitung 15.000 TPS di Kabupaten Bogor.
dengan 9 orang caleg DPR RI berubah dalam waktu 6 jam, suara gua turun 470 suara. Itu baru adian. Gimana Karena lo begini, sebentar dulu. Artinya bahwa gini, kalau kemudian untuk 15.000 TPS saja bisa terjadi itu, mungkin nggak terjadi untuk 823.000 TPS yang lain. Lebih mungkin dong peluangnya, lebih besar dong peluangnya. Kan seperti itu. Makanya Nah, solusinya sebenarnya gampang, Bang. Solusinya adalah yuk kita sama-sama kerahkan saksi-saksi kita, pasukan-pasukan kita ikut dalam proses rekap perhitungan manual. Gini, man. Itu tanggung jawab partai politik. Ada tanggung jawab negara. Bisa nggak gua bilang bahwa seluruh angka yang sudah dipublikasikan oleh Sirekap itu hoax? Kalau itu bisa dikatakan, bisa nggak dikatakan negara menyebarkan hoax? Bisa nggak? Oke, kalau bisa dikatakan negara menyebarkan hoax, buka undang-undang ITE. Ada sanksinya loh. Kalau buka misalnya, buka undang-undang penyebaran kebohongan publik, ada sanksinya loh. Oke, menurut saya harus ada langkah hukum ketika negara dianggap menyebarkan hoax. Kenapa? Tersebar kok itu. Angka itu tersebar kok. Iya, betul. Gitu loh. Artinya Terus ini menjadi kepentingan lebih besar lagi bahwa harus ada langkah politik parlemen. Iya, itu dua hal ya. Ada langkah politik di parlemen, silakan, itu hak konstitusi teman-teman yang ada di kita semua lah. Itu silakan. Tapi saya mau bilang begini. Ya, kalau tadi misalnya ada perubahan, ya namanya ini kan masih dalam proses perhitungan semua. Kan nanti kan akan ada schedule waktu, timing, yang disitulah kita akan menyimpulkan semuanya. Jadi kalau yang namanya sekarang ini, kalau kita patokannya Sirekap, Mas ya, kalau kita mau menjadikan Sirekap sebagai patokan, ya itu pasti akan fluktuatif karena tadi sudah diakui. Sudah diakui. Kalau MK nggak bisa dipercaya, sudah diakui. KPU dan Sirekapnya nggak bisa dipercaya. Mau tidak mau, rakyat hanya bisa percaya dengan kekuatan dirinya sendiri. Hati-hati loh. Ya nggak apa-apa. Nah, ini sama loh. Begini, Bang. Ketika rakyat tidak lagi mempercayai lembaga-lembaga negara, ini narasi akan percaya pada langkah narasi bahwa hati-hati dengan gerakan rakyat, hati-hati dengan ini semua. Yang mengatakan itu. Ini kan narasi yang memang negara minta maaf sama rakyat. Narasi yang memang akan terus diangkat. Entah sengaja tidak sengaja. Kemarin sebelum pemilihan yang salah, entah sengaja tidak sengaja, mau sengaja tidak sengaja uang rakyat, pajak rakyat habis untuk kesalahan itu. Boleh saya sama. Adian Napitupulu mengatakan, salah ya salah saja, mau jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya salah-salah saja, dia tidak menjadi benar. Ketika jumlahnya sedikit bahwa kemudian itu dijadikan sebagai argumentasi untuk memaklumi, menurut saya itu persoalan pertanggungjawaban negara terhadap rakyat. Nggak bisa kemudian ya karena cuman 10 yang meninggal dibanding dengan sekian yang hidup, ya kita terima dong karena cuman sekian yang ketahuan tidak benar, ya kita terima dong, nggak bisa salah ya salah. Oke, sampai hari ini apakah negara bilang mengatakan minta maaf? Enggak, tapi sibuk berdalih mencari segala macam argumentasi. Ini yang membuat kemudian apa ya, kok kayak begini mental kita bernegara. Kalau di negara lain salah sedikit saja mundur menterinya, salah sedikit saja mundur pejabat negaranya. Hanya kita yang di sini selalu berkompromi dengan angka. Berkompromi dengan angka seolah-olah serba rakyat itu cuma kumpulan angka manusia, cuma kumpulan angka rakyat, ujar Adian. Catatan dari saya. Lebih baik paksa negara minta maaf. Silakan. Kita nggak bisa menggunakan sebuah kata-kata besar yang bernama negara. Karena apa? Karena posisi KPU itu adalah lembaga independen. Dia lepas dari partai politik, ya. Dan dia bekerja sebagai sebuah lembaga independen. Lembaga independen. Iya, lembaga independen. Yang kemudian mewakili negara untuk melaksanakan pemilu. Nggak bisa. Yang kemudian dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Gini. Dan kita maka pertanggungjawabannya harus diberikan kepada lembaga yang bersangkutan. Nggak bisa kemudian ditarik ke sana kemari. Tidak bisa dong. Nggak bisa, bos. Orang dipakai. Gini, bos. Kalau Anda yang salah, masa negara yang disalahkan? Nggak bisa. Anda yang salah kan begitu kan? Bukan bagian dari lembaga negara. Kan makanya saya bilang letakkan pada posisinya bahwa KPU ini adalah lembaga independen. Kesalahan
kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses KPU pemilihannya independen, tapi dikembalikan sebagai kepada lembaga KPU yang dibiayai oleh APBN. Iya. Dia lembaga negara. Yang kedua, begini. Dia dipilih oleh presiden. Yang bikin panselnya ditunjuk oleh presiden. Anggotanya dipilih oleh DPR. Dia lembaga negara. Dan hitungan manual. Dia bekerja adalah menggantikan DPR, negara. partai politik. Jangan sekarang ada perbedaan antara angka elektronik dengan angka KPU, seolah-olah yang salah cuman presiden, padahal yang bikin bareng-bareng semua partai politik, termasuk Bung Adian dan Bung Maman yang ada di dalamnya, gitu loh. Yang kenapa mana sekarang ini? yang disalahkan cuman DPR maksudnya, atau aktor DPR. tertentu? Ini adalah hasil yang dari mana yang kerja dimaksudkan kolektif. ini yang mana? Ya, Yang abang maksudkan yang mana? Saya nggak ngerti. yang mana? Bukan. Indonesia sejak dulu kan